Saudara-saudara, pada para mahasiswa, pada kesempatan kuliah hari ini saya tidak bisa tatap muka secara langsung, tetapi melalui video. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan dapat diikuti dan tidak terlalu mengurangi eh, manfaat atau isi kualitas apabila dengan tatap muka secara langsung. Pada pertemuan kedua kali ini, ya, kita akan membahas tentang metodologi riset atau metodologi penelitian secara maknawi atau secara definisi terlebih dulu. Yang pertama yang jadi pertanyaan, ini ada dua istilah, ada metodologi riset, apakah metodologi penelitian. Ya, kenapa dua-duanya ini sudah dibahas Indonesia kan, riset juga sudah dibahas Indonesia kan menjadi riset, tulisannya riset, dua metodologi penelitian. Tapi yang umum, secara umum lebih banyak yang menggunakan metodologi penelitian. Namun mari kita sama-sama supaya memaknai apa itu metodologi penelitian, itu apa itu metodologi riset. Dan sementara kita nyatakan diasumsikan sama aja dulu ya. Mari kita sama-sama kita telusuri dari asal kata. Ya, dari asal kata metodologi, asal dari kata meta, melalui atau melewati gitu ya, melampaui gitu. Ya, jadi ini melampaui, melewati, meta itu atau hodos itu cara atau jalan. Ya, jadi ditambah logia, kata, pikiran atau sains gitu ya, atau ilmu gitulah. Lalu di sini menjadi satu, dirangkum menjadi metodos, yang artinya jadi cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Ya, penekanannya nanti kepada cara, tetapi tidak lepas dari tujuan. Ya. Lalu logos, dari logia jadi logos, pikiran, sains atau ilmu. Ya, nah jadilah digabung, diambil menjadi bahasa Inggris, jadi method dan logi. Jadi metodologi. Ya, diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya menjadi metodologi. Jadi metodologi adalah ilmu tentang cara-cara untuk memperoleh sesuatu pengetahuan atau realitas ya secara benar. Nah, itu pengertian metodologinya. Jadi kalau pengertian metodologi riset atau penelitian ditanya, kenapa? Karena riset itu dari re dan to set. Jadi kalau penelitian itu kan dari inquiry. Ya, oleh karena itu kita cari saja dari re dan searcher to search. Berulang. Re itu kan berulang. Return. Return itu berputar balik gitu ya. Repatriasi, menjadi warga negara kembali. Lalu apalagi uh, ya berarti dalam bahasa Inggris itu berulang atau intensif. Nah, dijadikan satu research, jadi mencari atau menelusuri kembali gitu maksudnya ya, mencari menelusuri kembali. Nah, ini dipadankanlah mungkin dengan scientific inquiry, yaitu penyelidikan ilmiah atau penelitian ilmiah. Ini di bahasa Indonesia akan menjadi riset, ini menjadi penelitian ilmiah. Tetapi akhirnya kata ilmiahnya dibuang sehingga tinggal penelitian. Nah, kita padankan saja yang dimaksud penelitian itu asal kata dari riset ini, menelusuri kembali ya. Nah, ini kalau ingin memperdalam silahkan ada di Wikipedia ya. Wikipedia, dan di Wikipedia nanti ada sumber-sumbernya bisa ditelusuri lebih lanjut.
Lalu yang berikutnya, metodologi riset atau metodologi penelitian ini tadi adalah tata cara melakukan riset. Nah, secara ringkasnya begitu. Riset itu apa? Nah, tadi di sini dijadikan satu. Jadi metodologi riset adalah tata cara melakukan kegiatan penyelidikan yang sistematis, analitis, terkendali, empiris, dan kritis mengenai fenomena-fenomena alam yang dibimbing oleh teori dan hipotesis mengenai hubungan-hubungan yang diduga ada di antara fenomena-fenomena tersebut. Jadi awalnya dari ada keraguan, ya, kata diduga ini kan keraguan itu. Nah, sekarang kalau pendidikan berarti metodologi riset pendidikan, tata cara melakukan riset yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Lebih khusus lagi, metodologi riset pendidikan matematika berarti cara melakukan kegiatan penyelidikan yang sistematis, analitis, terkendali, empiris, dan kritis dalam masalah pendidikan yang dibimbing oleh nalar dan teori tentang hubungan antar fenomena pendidikan matematika. Nah, oleh karena itu problem-problemnya ya memang harus berkaitan dengan pendidikan matematika. Nah, kita mengulang kembali di pertemuan semester yang lalu, yaitu tentang munculnya metode riset kualitatif dan kuantitatif. Ya, kita yang sudah dipelajari semester yang lalu adalah metode penelitian atau riset kualitatif. Ya, jadi awalnya dari filsafat secara umum ini tentang ontologi, idealisme, dan materialisme. Ya, ini tentang ontologi, lalu naturalisme, lalu humanisme, lalu mulailah ini tentang empirisme, ya, tentang empirisme atau tentang epistemologi. Rasionalisme masih tidak puas, lalu dengan empirisme. Nah, ini sebetulnya gabungan dari rasionalisme, empirisme ini. Mestinya ini ada gabungan ini, maka mengeluarkan positivisme dan positivisme. Positivisme dulu, mestinya positivisme lalu positivisme. Inilah menjadi dasar pendekatan atau metode riset. Yang positivisme itu menjadi pendekatan kualitatif, yang positivisme menjadi pendekatan kuantitatif. Perbedaan yang mencolok adalah di masalah keyakinan atau kebenaran yang diberlakukan. Kalau pendekatan kualitatif, kebenaran atau keyakinan itu berlaku hanya di tempat atau kondisi tertentu. Jadi tidak ada generalisasi, tidak bisa dibuat secara umum. Jadi kalau penelitian di satu tempat, jadi hanya berlaku di tempat itu. Nah, kalau positivisme itu kebenaran, keyakinan berlaku di semua tempat atau kondisi. Sehingga bisa terjadi meneliti hanya sebagian, dia bisa diberlakukan untuk hal yang banyak, gitu. Nah, dua-duanya ini benar tergantung kepada tadi apa yang diteliti. Kalau di sini yang diteliti tentang keyakinan orang, tentang pola-pola hidup, ya, tentang suatu proses, ya. Nah, ini menggunakan kualitatif. Tapi kalau yang sifatnya alamiah, ya, secara alami, natural dan universal, itu menggunakan kuantitatif. Ya, seperti hukum-hukum alam itu jelas dengan kuantitatif. Atau kalau saya lebih suka dengan ini sunatullah, ya, ini keyakinan berdasarkan manusia, keadaan manusia. Kalau ini yang diciptakan sunatullah, ya, seperti gravitasi dan perasaan-perasaan, kemampuan-kemampuan, sikap-sikap yang universal, itu adalah sunatullah. Ini bisa dengan kuantitatif. Nah, kita sekarang akan membahas tentang kuantitatif ini. Nah, tapi kita coba perbandingkan, ada 3 filsafat ini, ya.
Ini kita ke filsafat dulu. Ada pra-positivisme sebelum tadi yang lebih besar ke humanisme dan seterusnya digambar tadi, lalu positivisme, lalu berikutnya post-positivisme. Nah, di pra-positivisme realitas kenyataan itu berkembang secara alamiah. Nah, apa yang disebut dengan evolusi gitu ya. Nah, metode penelitiannya ini deskriptif kualitatif. Jadi hanya dengan menceritakan, mendeskripsikan kejadian-kejadian tertentu. Lalu peneliti pasif, ya, menggambarkan apa yang diamati. Hanya menggambarkan aja, tidak aktif si peneliti ini mencatat, ya, lalu paling ya menafsirkan tadi ya, seperti itu. Nah, sekarang berlanjut ke positivisme. Realitas teramati bersifat tunggal, dapat diklasifikasikan, determinisme, ada sebab akibat, bebas nilai, relatif, dan terukur. Ini cirinya ini ada terukurnya itu ya. Metode penelitian kuantitatif itu intinya deduktif, induktif ya. Benar kata teori, benar juga menurut di lapangan gitu. Nah, positivisme melakukan eksperimen atau mencari pengaruh ya, mengenai pengaruh-pengaruh kausalitas, korelasinya juga seperti itu. Nah, sedangkan positivisme ini yang akan kita pelajari sekarang, yang ini yang sudah ya semester 3 kemarin. Jadi realitas bersifat holistik, utuh, mengingatkan ini di mana tidak dinamis, tidak tetap, kompleks ya, saling mempengaruhi, penuh makna dan terikat nilai. Ya, terutama makna atau nilai dari yang kita teliti. Ya, jadi bukan menurut kita. Lalu metodologi penelitiannya kualitatif, induktif, deduktif. Walaupun sama ini tapi bisa dari induktif dulu. Walaupun kalau kualitatif bisa aja deduktif dulu. Tapi secara umum itu induktif dulu. Kalau di sini deduktif dulu. Ini induktif dulu. Ya, lalu memahami makna realitas yang kompleks, mengkonstruksi fenomena. Jadi bisa kalau istilah ini multivariabel gitu ya, banyak sekali variabelnya, tetapi subjeknya tidak terlalu banyak, sedikit, tapi variabelnya banyak. Kembali perbedaan atau paradigma. Sekarang paradigma itu pola pikir ya, paradigma kualitatif dan kuantitatif. Metodenya kualitatif, di sini kuantitatif. Memahami perilaku manusia dari sudut pandang si aktor, yaitu yang kita teliti. Jadi objeknya ya, perilakunya. Tapi bukan kata kita, tapi kata mereka. Yang ini mencari fakta penyebab fenomena secara objektif, yang kita lihat, yang kita ukur. Ya, objektif apa adanya gitu. Pendekatan fenomenologi, pendekatannya logical positivisme. Jadi positivisme logis ya. Tidak dikendalikan, pengukuran bersifat pengamatan natural. Jadi tidak membuat tes, tidak membuat angket ya, tidak mengangkakan ya. Angka-angka kalau ada itu hanya bersifat memperjelas. Jadi ini tidak dikendalikan. Kalau ini dikondisikan, terutama kalau eksperimen ya, eksperimen. Lalu pengukuran terkendali. Jadi ada alat-alat ukurnya, ya, alat-alat ukurnya berupa tes, angket dan sebagainya. Di sini bersifat subjektif. Sudut pandang dari dalam, tidak menjaga jarak dengan data. Nah, ya, jadi langsung. Kalau di kualitatif kan langsung. Seperti Anda kemarin sudah praktek, itu langsung ke data, bertatap muka dengan sumber-sumber data gitu. Nah, kalau paradigma kualitatif ini objektif, sudut pandang dari luar, menjaga jarak dengan data, sehingga bisa saja kita tidak berhadapan langsung satu persatu tiap orang. Kalau di sini kan tiap wawancara dan sebagainya langsung. Kalau di sini melalui angket misalnya nyebarkan 200, ya bisa saja tidak satu persatu kita
bertemu atau langsung, tapi cukup dengan alat ukur yang dikembangkan. Selanjutnya yang lain ini grounded, discovery oriented, eksplorasi, ekspansionis, deskriptif, induktif. Ya, jadi ini mendasar grounded ya, berorientasi kepada penemuan. Kalau kualitatif itu menemukan itu sebetulnya. Ya, lalu eksploratif mengungkap, ya mengembangkan, menggambarkan, deskriptif, induktif. Jadi berawal dari lapangan dulu, berawal dari data-data dulu, dari fakta-fakta dulu. Nah, sementara yang ini ungrounded, tidak mendasar, orientasinya kepada verifikasi, mengecek, cek recheck lah verifikasi itu ya, atau sama nih konfirmatory, mengkonfirmasi, lalu reduksionis ya, jadi ada mengurangi, inferensi, penarikan kesimpulan, hipotetiko deduktif ya, jadi hipotesis berdasarkan deduksi teori ya. Orientasinya proses. Jadi kalau di sini kegiatan-kegiatan ini proses, yang diutamakan adalah proses. Kalau di sini hasil. Validitas sangat penting, nyata, kaya, dan mendalam. Jadi validitas itu karena ada yang disebut nanti triangulasi. Jadi dikejar terus sampai apa yang kita inginkan betul-betul muncul. Ya, dengan wawancara mendalam dan triangulasi. Di sini mengandalkan reliabilitas ya, alat ukur reliabilitas, lalu cirinya nanti data mudah direplikasi, artinya diulang atau dilakukan oleh orang lain juga. Yang di sini holistik, menyeluruh, dominasi, sintesa. Jadi dari kejadian-kejadian sintesakan itu nih. Ini partikularistik, dominasi, analisa. Jadi ini menganalisa kita ya. Lalu perbedaan riset kualitatif dan kuantitatif juga. Riset kualitatif mengungkap makna ketika peneliti menyatu dengan data. Jadi makna, misalnya jadi makna warna, makna geleng kepala lah gitu, dari seorang aja bisa. Warna berpakaian, apakah dia berpakaian lusuh atau berpakaian cerah ceria, itu semua punya makna. Jadi itu yang jadi fokus-fokusnya. Tapi kalau kuantitatif, hipotesis yang mengawali proses penelitian. Jadi ada hipotesis dulu. Hipotesis ini berdasarkan dari pengalaman-pengalaman yang lalu, yang disebut dengan teori atau hasil penelitian orang lain. Lalu riset kualitatif ini konsep berupa tema. Topik, tema, gambaran, dan taksonomi, klasifikasi, kategorisasi. Jadi hanya sampai diklasifikasikan gitu ya, dikategorisasikan, tidak dijadikan angka dan sebagainya. Lalu kalau di kuantitatif, konsep berupa fokus-fokus yang unik ya. Jadi ada fokus misalnya hasil belajar trigono gitu ya. Kesulitan, kalau kesulitan belajar trigono ya karena proses, berarti dia ada di kualitatif. Tapi kalau hasil belajar lalu uji coba misalnya dengan metode pembelajaran media, nah itu menggunakan kuantitatif. Instrumen dikembangkan secara ad hoc, artinya kadang-kadang dadakan juga ya, karena tergantung siapa yang dihadapi. Walaupun data yang diinginkan sama, tetapi kalau datanya berbeda, subjeknya berbeda, ya nanti jenis pertanyaannya akan berbeda. Bukan jenis, paling tidak bahasa. Misalnya kalau ya berhadapan dengan orang yang mampu berbahasa Indonesia, kita menggunakan bahasa Indonesia. Yang tidak mampu misalnya dengan bahasa daerah, kita gunakan bahasa daerah. Walaupun yang ditanya itu atau yang ingin diungkapkan itu sama ya. Jadi itulah keunikan di kualitatif seperti itu. Tapi kalau di sini ya instrumen itu jadi ya dikembangkan secara sistematik dan terstandar kalau perlu sebelum pengumpulan data. Jadi instrumen dibuat sebelum pengumpulan data melalui validasi. Nanti jenis-jenis validasinya banyak, ada validasi internal, ada eksternal, ada konsistensi internal dan eksternal. Kalau eksternal itu ada
penilaian-penilaian dari pakar. Ya, kalau internal itu tinggal menguji statistiknya aja nanti ya. Oke, kita lanjut. Masih ini ciri. Kita harus mampu riset kualitatif kuantitatif. Riset kualitatif dalam bentuk kata-kata atau kesan yang bersumber dari dokumen, hasil observasi, dan hasil wawancara. Ini transkrip ya, atau hasil observasi ini disebut nanti catatan lapangan, masih ingat ya. Dan transkrip ini merupakan hasil dari wawancara, jadi transkrip. Nah, sedangkan di riset kuantitatif, data dalam bentuk angka. Jadi pasti diangkakan, yang namanya jenis kelamin aja dilambangkan dengan angka. 1 pria, misalnya 2 wanita, atau 1 laki-laki, 2 perempuan, dan seterusnya. Nah, pengukuran dengan presisi tinggi. Jadi ketepatan pengukuran betul-betul diulangkan. Makanya ada taraf signifikan nanti namanya. Kalau di kualitatif nggak mengenal itu taraf signifikan ya. Tapi di sini ada. Teori dapat bersifat kausal atau non-kausal dan induktif. Jadi teori juga bisa ada bersifat sebab akibat atau tidak bersifat akibat. Nah, teori pada umumnya bersifat kausal dan deduktif. Jadi teori itu bersifat umum dan kausal, ada sebab akibat. Kualitatif prosedurnya sangat khas dan replikasi sangat jarang dilakukan. Ya, kenapa? Mungkin peneliti yang satu dengan yang lain sedikit tidak bisa persis gitu ya, tidak bisa persis. Misalnya di satu objek, kalau di Indramayu itu ada suku budaya namanya Jakataruna atau Dayak Losarang dikenal itu ya. Ada 2 orang peneliti yang pada waktu yang berbeda meneliti, mungkin itu fokusnya akan berbeda sehingga hasilnya juga akan berbeda ya. Tapi kalau di kuantitatif, proses riset terstandar dan replikasi, artinya bisa diulang oleh orang lain, itu hasilnya relatif sama. Kalau tidak berarti sudah ada perubahan dari akibat yang lain ya. Jadi bisa direplikasi. Lalu analisis dilakukan untuk mengekstraksi tema. Jadi menyimpulkan mereduksi dari ekstraksi temuan-temuan riset. Dari temuan-temuan itu nanti di ekstraksi. Istilah kalau di analisis kualitatif kan yang pernah Anda buat itu namanya reduksi. Nah, sedangkan di kuantitatif analisis menggunakan statistik nanti. Jadi Anda diingat-ingat lagi ini statistiknya nanti. Walaupun yang semester 3 sekarang kan statistik inferensinya belum sebetulnya. Mungkin baru statistik deskriptif, tapi dengar-dengar sudah ada statistik komparasi ya. Nah, itu bisa. Lalu ada tabel, diagram dikaitkan dengan hipotesis. Kriteria bagi terwujud pengetahuan ilmiah, scientific knowledge ya. Nah, di riset kualitatif dikenal dengan credibility, konstruksi realitas yang memenuhi syarat dan dapat dipercaya. Transferability, ini mengingatkan Anda sudah punya proposal ya, riset kualitatif. Transferability dapat diterapkan pada konteks lain yang memiliki kesamaan. Itu ya. Jadi istilahnya bukan di replikasi tapi transferability. Kalau di kualitatif itu bisa direplikasi tadi. Dependability, stabilitas interpretasi. Ya, jadi interpretasinya harus cek-recek dengan triangulasi bahwa itu yang dimaksud gitu ya. Confirmability, konstruksi interpretasi peneliti dapat ditelusuri kembali melalui catatan prosedur penelitian. Ya, karena oleh karena itu catatannya harus lengkap dan harus sistematis supaya orang bisa mengkonfirmasi, bisa menelusuri kebenarannya gitu. Nah, sedangkan di riset kuantitatif dikenal dengan validitas internal. Ya, credibility itu dengan validitas internal, sehingga ada validitas butir ya. Tuh. Lalu validitas transferability itu ada validitas eksternal. Itu ada pakar-pakar yang
yang dilibatkan dalam penyusunan instrumen. Lalu dependability ini ya padanannya dengan reliabilitas, keajekan dari instrumen ya. Jadi bukan dari orangnya tapi dari instrumen. Lalu di sini objektivitas, apa adanya hasil, oke. Berikutnya adalah tentang proses penelitian. Sebetulnya proses penelitian ini bisa berputar seperti ini. Nah, oleh karena itu, ya, Anda nanti bisa dimulai dengan membaca dari hasil penelitian. Salah satu caranya itu bisa membaca dari hasil penelitian orang lain, dari artikel, dari itu biasanya ada saran, ada saran terutama ya. Ada apa keterbatasan, misalnya ada keterbatasan penelitian. Nah, maksud kita kan untuk menutupi keterbatasan itu. Ya, lalu ada usulan lain, maka muncullah ide penelitian. Nah, baca literatur. Jadi ini kata kunci kalau dalam menulis karya tulis ilmiah, literatur ini adalah semuanya bermuara kepada literatur. Ya. Lalu ini kan literatur. Ini juga mungkin terpengaruh oleh literatur. Ini literatur. Lalu teori, formulasi dari rumusan masalah. Kalau di kualitatif namanya pertanyaan awal ya, pertanyaan awal penelitian. Theoretical formulasi. Kalau di kuantitatif ini adalah rumusan masalah penelitian. Lalu pengumpulan ini sama, pengumpulan empirical research question, pertanyaan yang pertanyaan rumusan masalah lah yang lebih konkret. Kalau ini secara umum ya, yang ini yang lebih khusus lagi itu ya, lebih khusus lagi yang langsung bisa operasional, yang bisa diteliti. Lalu mulai merencanakan desainnya ya, membuat riset desain. Jadi planning mau di mana, lalu datanya, cara mengumpulkan data dan sebagainya ya, dan menentukan juga ini apakah mau kualitatif atau kuantitatif itu di sini. Ya, di riset desain. Ini tergantung kepada rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa? Oh, ini pasnya dengan kualitatif. Oh, ini pasnya dengan kuantitatif itu. Tadi yang kata kunci secara umum, kalau masalah yang ditanyakan itu tentang proses, tentang keyakinan suatu kelompok ya, ya itu pola-pola dan sebagainya itu adalah kualitatif. Tapi kalau tadi ke produk ya, ke hasil belajar, motivasi, ya kinerja, ya misalnya. Nah, itu adalah kuantitatif. Lalu pengumpulan data disesuaikan dengan tadi jenis. Lalu analisis data juga sama. Inilah menjawab rumusan masalah. Jadi penelitian itu sebetulnya kan menjawab dari masalah itu, ya. Oleh karena itu harus sinkron antara rumusan masalah, rencana, data yang dikumpulkan, analisis data, semuanya bermuara kepada untuk menjawab rumusan masalah. Nah, lalu interpretasi teoretik ya, diinterpretasikan hasil ini dengan teori menurut teorinya dan dibandingkan dengan hasil penelitian-penelitian yang mutakhir lah gitu ya. Nah, inilah yang disebut dalam tulisan karya ilmiah yang disebut skripsi, tesis yang disebut dengan pembahasan. Jadi pembahasan itu adalah theoretical interpretation of result dan comparison with earlier research ini. Baru nanti kesimpulan. Ya, kesimpulannya pasti ini ada merupakan jawaban dari research question ya, dari pertanyaan penelitian plus. Nah, dari mungkin temuan-temuan lain ada menemukan juga dari sini. Nah, nanti dari sini kan ada muncul lagi dia, jadi muter aja terus gitu. Nah, ini salah satu model bahwa bisa Anda menggunakan dari
conclusion, dari kesimpulan, dari saran-saran dari hasil penelitian terdahulu. Oleh karena itu ya literatur review ini yang harus banyak. Baik. Jadi ini bisa berlaku untuk kuantitatif dan kualitatif. Dan proses inilah sebetulnya Anda bisa pegang teguh kalau mau melaporkan penelitian. Ya. Jadi seperti itu. Nah, walaupun ada model lain. Ini mengingatkan kembali paradigma riset kualitatif. Observasi awal di tempat, bisa fenomena alam, pengalaman, karya tulis, ya lain-lain. Lalu menetapkan fokus yang akan kita teliti. Lalu ada pertanyaan dulu, ada manfaat atau tidak. Kalau tidak, ya kita ngulangi lagi ke situ. Karena salah satu syarat karya tulis ilmiah itu harus ada manfaatnya yang disebut dengan kebenaran pragmatis. Ya. Nah, jika ada manfaat diteliti, baru menyusun pertanyaan penelitian kalau kualitatif ya, pertanyaan awal, lalu menyusun instrumen. Tapi yang dimaksud instrumen utamanya kalau kualitatif kan peneliti itu sendiri, karena peneliti harus berhadapan langsung dengan data. Lalu paling ya supaya tidak lupa, supaya mengarah ya dibuat pedomannya, pedoman wawancara, observasi. Tapi ini juga bersifat fleksibel ya, tidak bisa berubah-berubah suatu saat tergantung kepada situasi kondisi yang dihadapi. Nah, dari sini baru pengumpulan data, dan di pengumpulan data ini ada triangulasi. Jadi cek recheck lah kalau bahasa singkatnya, cek recheck. Bisa berdasarkan teorinya juga tidak hanya berbagai teori, dari subjek, dari waktu, tempat, dan lain-lain. Nah, setelah pengumpulan data, hasil ini direduksi. Ini hasil sementara. Hasil sementara ya baru nanti hasil dan pembahasan tadi yang dengan teori dan dengan hasil penelitian yang terdahulu. Baru simpulan dan saran. Oke. Nah, sekarang kita berkaitan dengan kuantitatif. Sudah mulai fokus ini ke mata kuliah ini, yaitu quantitative research method. Metode penelitian kuantitatif. Ciri khas utama ada dua. Satu, itu berkaitan dengan number, bilangan, angka. Jadi kalau kuantitatif pasti namanya di kuantitatif, kuantitas. Jadi ada angkanya, apa-apa diangkakan gitu ya. Motivasi diangkakan, minat diangkakan, ya sikap diangkakan, semua itu ya. Lalu yang kedua, measurable, dapat diukur. Jadi oleh karena itu ada pengukuran. Jadi kalau tidak bisa diukur, ya tidak bisa dengan kuantitatif. Makanya tadi ada alternatif dengan kualitatif. Jadi ini ya berkaitan, berkonsen atau berhubungan dengan bilangan-bilangan dan pengukuran dapat diukur. Berikutnya ada deskriptif di kuantitatif. Ya, di kuantitatif deskriptif risetnya itu studi observasi, tapi semua kaku gitu ya, terstruktur. Riset korelasional, hubungan-hubungan dengan korelasi, lalu survei. Ya, ini deskriptifnya. Kalau kualitatif, deskriptif, naratif. Nah, tapi kalau ini deskriptif, kuantitatif gitu ya. Jadi ada itu sama-sama deskriptif. Sekarang yang kuantitatif ini menggunakan skala peringkat. Kalau angket nih menggunakan skala peringkat. Umumnya paling banyak itu Likert ya, Likert scale. Likert itu nama orang sehingga nulisnya ini harus besar gitu ya. Likert scale. Untuk mengevaluasi perilaku dalam bentuk faktor-faktor ya yang khusus, yang khas, atau alasan-alasan yang khas. Mendefinisikan perilaku. Jadi perilakunya didefinisikan dulu. Definisi sehingga ada definisi konsep dan ada definisi operasional yang akan dikaji itu ya, seperti itu ya. Ya, jadi ada di ranking dengan 2 atau lebih dari individual. Jadi bisa 2 atau lebih yang merating dari
Kalau menggunakan rating scale itu minimal ada 2 orang yang merating. Itu yang external validity ya. Kalau internal itu kan mengkorelasikan nanti antar apa namanya di dalam antar butir dengan total gitu. Observasi di klaster, dibagi observasi periode-periode tertentu dengan klaster-klaster kecil ya. Lalu, kemudian dicatat apakah perilaku yang kita lihat itu muncul atau tidak gitu ya. Lalu ada periode waktu ya. Nah, train dan rater dari perilaku ya untuk mengikuti beberapa sarana ilmiah ya, selama ilmiah yang sampai rating nampak gitu ya dari perilaku-perilaku yang muncul itu. Nah sekarang mulailah kita ke paradigma proses riset penelitian kuantitatif. Kalau tadi kualitatif. Nah kita fokus sekarang ke sini. Jadi membuat proposal apa-apa di sini nih. Nah, kuantitatif ini sama sebetulnya dari yang utama penelitian tadi adalah masalah. Masalah, pertanyaan, tapi istilahnya disebut rumusan masalah nanti. Nah, masalah ini dijawab. Ini ada manfaat atau tidak sama lalu dijawab. Ya, ini bab 1. Jadi bab 1 itu memunculkan masalah bahwa ini masalah itu penting. Kenapa? Alasan-alasannya disampaikan di bab 1 ini. Lalu dijawab secara deduktif di bab 2 di kajian pustaka. Jadi menulis kajian pustaka itu sesungguhnya tidak asal penuh, tetapi memang fokus menjawab rumusan masalah. Dimulai dengan ontologi, yaitu apa yang kita teliti, namanya definisi konsep. Setelah itu baru menjawab rumusan masalah. Ya, di sini. Biasanya kalau kuantitatif kan hubungan antar variabel. Sehingga subbab-subbabnya itu ya harus menggambarkan juga jawaban rumusan masalah. Nah, dari teori ini cari hubungan-hubungan ini menurut teori pustaka harus ditemukan jawaban ini ya. Maka jawabannya itu disebut jawaban sementara. Jawaban sementara bahasa lainnya adalah hipotesis. Ini hipotesis penelitian. Jadi hipotesis itu bukan dugaan tapi jawaban. Ya, hanya sementara karena belum memenuhi seluruh kaidah ilmiah. Ini baru pragmatis di bab 1, ini baru koherensi. Tinggal kalau ilmiah perlu satu lagi, yaitu korespondensi, yaitu cocok dengan bukti di lapangan atau tidak. Nah, oleh karena itu ini baru sementara. Nah, dari sini, dari definisi konsep, definisi operasional, inilah dibuat penyusunan instrumen untuk mencari jawaban induktif. Ya, ini karena supaya tahu yang dimaksud dengan yang akan kita teliti itu apa. Nah, itu. Jadilah di sini menyusun instrumen, diberlakukan di sini di lapangan ini. Ya. Nah, dari sini lalu dideskripsikan. Ya, kalau rumusan masalahnya memang ada deskripsi, tapi umumnya nggak ada deskripsi juga orang banyak yang mendeskripsikan dari itu. Mengumpulkan dan deskripsi atau fakta data ini dengan menggunakan statistika deskriptif. Anda kebetulan sudah mempelajari statistika deskriptif ya, berupa kecenderungan memusat, tabel-tabel, diagram-diagram ya, berupa deskriptif. Nah, jawaban sementara kalau selanjutnya masalahnya ingin mengetahui di sini ada keterkaitan antar variabel, maka diterjemahkan menjadi hipotesis statistik yang untuk selanjutnya akan diuji hipotesis statistiknya. Nah, ini dengan statistika inferensi. Kemarin Anda ada statistika komparatif, itu masuknya statistik inferensi.
Nah, hasil uji hipotesis nanti dari statistik itu hasilnya seperti apa. Nah, lalu dibahas, ya, dibahas pembahasan tadi konfirmasi teori dan hasil riset yang relevan dengan hasil uji hipotesis. Jadi tidak menjelaskan dari anu statistik enggak, tetapi membahas hasil ini sesuai enggak? Karena kan membuat ini dari teori kan, dari teori lalu dibahas ini benar enggak, sama enggak, apa mendukung atau tidak, sejalan atau tidak dengan haji. Baru kita kesimpulan. Kesimpulannya jelas, merah dengan merah ini harus sinkron. Jadi yang harus sinkron rumusan, ya semua ini harus sinkron. Jadi di definisi konsep juga nggak macam-macam. Ini harus fokus kepada hal-hal yang menjawab rumusan masalah. Jadi yang tidak menjawab rumusan masalah ya tidak perlu dicantum-cantumkan dalam laporan itu. Ya, lalu kesimpulan. Ya, tentu saja kesimpulan juga bisa memberikan setelah itu temuan-temuan lain yang mungkin tidak masuk, tetapi di hasil analisis waktu menganalisis ini muncul temuan lain. Ya, itu bisa disampaikan lalu nanti jadi saran. Ya, kesimpulan saran. Baik. Nah, ini kalau digambar Anda mau nyusun skripsi, tesis, disertasi kuantitatif, ya pola pikir ini yang harus dipakai runtut sehingga Anda mudah untuk mensistematisasi lah, ya. Baik, kalau begitu sekarang tugas satu, kalau tidak salah ini kemarin malah tugasnya sudah, kalau belum ya sekarang ini ya. Jadi miliki pedoman penulisan skripsi yang berlaku untuk skripsi matematik kalau ada ya, FKIP Universitas Filosoda. Karena di matematik itu sudah fleksibel dia, yang namanya laporan penelitian udah fleksibel itu, tidak kaku lagi, ya. Sehingga kalau pedoman ya sifatnya hanya bersifat umum itu. Karena nanti di lapangan tergantung, termasuk kan bisa kualitatif, bisa kuantitatif, kualitatif juga bisa fenomenologi, bisa grounded, bisa etnografi, ya. Kuantitatif juga begitu, bisa deskriptif, bisa apa namanya komparatif, bisa korelasi, ya, asosiatif gitu. Jadi bebas, kalau dibuat akan tebel nanti bukunya atau buku pedomannya. Jadi yang utama-utamanya aja. Atau Anda catat ketik daftar isi, ya, daftar isi dari skripsi mahasiswa prodi pendidikan matematika. Cari skripsi dan dengan pendekatan kuantitatif dan campuran. Yang kualitatif kan sudah kemarin. Nah, cari yang kuantitatif dan campuran, atau istilah yang dikenalnya adalah mixed method, ya. Lalu Anda download artikel ini. Mudah-mudahan kalau tidak salah Anda sudah download ini ya. Tapi mungkin lupa lagi di mana. Download lagi saja nggak apa-apa. Ya, artikelnya. Nanti yang dilihat pelajari pedoman ini khusus yang untuk kuantitatif. Karena kemarin semester 3 Anda juga saya perintahkan untuk download ini, tetapi yang fokusnya yang dipelajari yang kualitatif. Lalu seperti biasa bukti tugas berupa file PDF yang berisi cover buku pedoman kalau ada tadi, ya. Lalu hasil ketikan dari tadi nyari daftar isi itu, ya, daftar isi diketik aja daftar isinya. Lalu kalau perlu silahkan boleh pindah dijadikan satu file, di print ke PDF boleh, langsung apanya dengan Word juga tidak apa-apa. Nah, nama file standar seperti dari saya ya. Kalau dari saya kan standarnya tahun, bulan, tanggal, nama tagihan, nama orang. Lalu upload ke Google Classroom, slot tugas-tugas, ya. Itu saya kira saudara sekalian, dan saat ini Anda silahkan mulai mendownload yang tadi, yang apa namanya, dari Abdi Wilalodra. Lalu Anda catat, atau kalau bisa Anda bisa di convert dulu dari PDF-nya itu, convert ke MS Word, ya, supaya nanti gampang.
dicari, Anda ambil contoh satu aja, nggak apa-apa misalnya, atau itu jadi pedoman saja. Anda lihat yang dipakai adalah dari daftar isi. Syukur-syukur hari-hari ini Anda nanti ada waktu yang tersisa ini untuk melakukan membuat template skripsi untuk kuantitatif, ya. Itu saya kira saudara-saudara sekalian, dan silahkan dilanjutkan belajarnya sampai waktunya habis, ya. Terima kasih dan selamat bekerja.